Oke, jadi bagaimana penggunaan software Etap ini untuk mengevaluasi pentanahan yang menggunakan konfigurasi grid? Langkah pertama, kita harus mengambil komponen gridnya yang ada pada bagian ini. Ini tinggal kita drag, kita bawa ke jendela ini, dan di sini sudah tersedia. Setelah itu kita masuk ke jendela gridnya, double klik di sini. Nah, langkah pertama tentunya kita harus menggunakan bagaimana dimensi grid yang akan kita gunakan. Nah, dimensinya itu diberikan pada bagian ini. Nah, untuk kasus kita tadi itu merupakan, atau dimensinya itu merupakan persegi panjang. Jadi di sini sudah tersedia. Nah, kemudian untuk menentukan berapa ukurannya, kemudian berapa jumlah rod yang digunakan, kemudian bagaimana ukuran rod, ukuran konduktornya, kita harus masuk ke jendela gridnya. Di sini kita double klik. Nah, di sini kita tentukan yang pertama konduktor yang digunakan. Ini merupakan dimensi panjang lebarnya LX itu sebesar 35 meter. Untuk vertikalnya 25 meter. Nah, jumlah konduktor untuk arah X sesuai dengan kasus kita tadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk arah Y ada 8. Kemudian kedalaman penanaman konduktornya atau kedalaman penanaman gridnya itu 0,3 meter. Nah, ini ukuran dari konduktor yang digunakan. Ini luas penampang konduktor yang digunakan dalam milimeter persegi. Ini tipe konduktornya. Kemudian di sini juga kita bisa melibatkan berapa biaya yang dibutuhkan. Tapi di sini kita abaikan saja untuk bagian biayanya. Oke, jadi yang pertama bagian ini merupakan untuk menentukan bagaimana konduktor yang digunakan, kemudian dimensi panjang lebar dari area pentanahannya, dan jumlah konduktor arah X dan Y, kemudian kedalaman penanaman konduktor atau gridnya, ukuran konduktornya. Kemudian untuk rodnya sendiri kita masuk di bagian ini. Nah, sesuai dengan kasus kita tadi, jumlah rod yang kita gunakan itu ada 48 rod. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi di setiap titik ini, di sini ada rod yang kita tanam. Nah, jika seandainya jumlah rodnya lebih kecil dari 48, di sini bisa kita kurangi. Kemudian bagian ini diameter dari rodnya. Kasus kita tadi diameter rodnya 1,5 cm. Kemudian panjang rodnya itu 3,5 meter. Jadi ini panjangnya 3,5 meter. Ini merupakan tipe rod yang digunakan. Kemudian bagaimana posisi rodnya itu bisa kita atur di bagian ini. Nah, untuk kasus kita, setiap titik pertemuan dari kisi-kisi konduktornya ini, di sini terdapat rod. Jadi kita pilih bagian ini. Nah, jika seandainya rodnya itu hanya ada di sisi sudut, berarti kita pilih bagian ini, dan tentunya jumlah rodnya itu juga akan berkurang. Kalau kita lihat pilihan tadi rodnya hanya ada di sudut, berarti jumlah rod yang digunakan di sini sebenarnya hanya ada 4 buah rod. Sementara kasus kita tadi di setiap pertemuan konduktornya ini itu ada batang rod yang ditanam, atau jumlah rodnya sebanyak 48 rod. Oke, setelah kita memasukkan data konduktor dan rodnya, langkah berikutnya kita menginput data resistansi jenis tanahnya. Nah, resistansi jenis tanahnya itu diberikan di bagian ini. Di sini bisa kita double klik, soil editor.
Nah, sesuai dengan kasus kita tadi, untuk bagian atas ini merupakan batu koral, kita bisa menggunakan material ini, kemudian kita inputkan resistansi jenisnya. Untuk batu koral tadi, resistansi jenis pada kasus kita tadi yaitu 3000 ohm meter, dan ini kedalamannya atau tebalnya sebesar 0,3 meter. Jadi dari konduktor grid ini ke bagian permukaan atas ini merupakan batu koral dengan ketebalan 0,3 meter. Kemudian di software ini juga diberikan kemungkinan jika seandainya bagian tanah yang ada di lapisan atas dan bagian-bagian lapisan bawah ini ternyata jenis tanahnya berbeda, dan itu bisa kita atur jenis tanahnya di bagian ini. Tetapi untuk kasus kita ini, kita anggap jenis tanah atau resistansi jenis tanah yang ada di bagian bawah gridnya ini kita anggap sama, yaitu dengan resistansi jenis sebesar 750 ohm meter. Nah, ini diberikan deskripsi atau gambaran bagaimana konfigurasi dari grid kita. Jadi di sini terlihat bahwa di setiap titik ini, di sini terdapat rod yang ditanam ke dalam tanah, karena tadi ini jumlahnya sebanyak 40 batang rod. Oke, langkah berikutnya kita harus menentukan metode perhitungan yang kita gunakan, kemudian besarnya arus gangguan, lamanya gangguan, berat badan yang akan kita gunakan, dan itu bisa kita lakukan dengan masuk di bagian ini. Oke, kita mulai dulu. Untuk berat badannya, kasus kita tadi yang diminta untuk berat badan 50 kg. Kemudian metode perhitungannya yang kita gunakan adalah metode yang ini. Kemudian besar arus gangguannya sebesar 1200 ampere atau 1,2 kilo ampere. Nah, lama gangguannya di sini ada 3 bagian, ada TF, TC, dan TS. Ini bisa kita asumsikan sama sebesar 0,75 detik. Nah, TF ini maksudnya adalah lamanya gangguan. Kemudian TS ini adalah shock duration atau lamanya waktu kejut. Kemudian TC ini berhubungan dengan ukuran konduktor. Nah, di sini kita bisa asumsikan sama. Kemudian di sini juga kita bisa menginputkan suhu di sekeliling grid. Di sini kita asumsikan 40 derajat. Nah, setelah semua data-data kita inputkan, langkah berikutnya kita melakukan perhitungan. Nah, untuk mengevaluasinya atau untuk melakukan perhitungannya itu ada pada bagian ini. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, dari hasil ini terlihat di sini ada peringatan bahwa tegangan sentuh maksimumnya melewati dari yang diizinkan. Yang diizinkan itu diberikan di bagian ini. Jadi tegangan sentuh yang diizinkan 677,7 volt. Dan ini sama seperti perhitungan kita pada slide tadi. Sedangkan tegangan sentuh yang timbul itu 1563 volt. Jadi dari sisi tegangan sentuhnya, konfigurasi grid ini itu tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk tegangan langkahnya, kalau yang diizinkan 2309 volt, sedangkan yang terjadi 2171 volt. Jadi untuk tegangan langkahnya ini memenuhi syarat. Nah, untuk resistansi pentanahannya itu sebesar 12,391 ohm. Ini silakan Anda bandingkan dengan hasil perhitungan kita tadi.
Kemudian kenaikan potensial tanahnya itu sebesar 14.900 volt. Dan ini bisa kita peroleh dengan mengalihkan resistansi pentanahan dengan arus gangguannya. Arus gangguannya tadi 1200 ampere. Kalau kita kalikan dengan resistansi pentanahan ini, itu diperoleh kurang lebih 14.900 volt. Oke, jadi dari evaluasi ini ternyata konfigurasi grid yang kita buat itu tidak memenuhi persyaratan, khususnya pada tegangan sentuhnya. Artinya kita harus melakukan perubahan atau perbaikan. Nah, untuk mengetahui bagaimana konfigurasi yang harus kita buat, berapa jumlah rodnya, kemudian berapa banyak jumlah kisi-kisinya, di software ini juga sudah disediakan fasilitas untuk perhitungan tersebut. Oke, kita lihat bagaimana sebaiknya konfigurasi grid yang kita buat, yaitu dengan masuk ke bagian ini. Kita klik. Nah, di sini diberikan berapa sebaiknya konduktor kisi-kisi dalam arah X, yaitu sebaiknya 11 buah, sedangkan arah Y sebanyak 15 buah. Sedangkan jumlah rod yang harus kita gunakan sebanyak 118 buah rod. Jadi jika konfigurasi yang kita gunakan sesuai dengan yang diberikan pada bagian ini, maka tegangan sentuh maupun tegangan langkahnya, tegangan sentuh dan tegangan yang timbul, itu sama-sama memenuhi syarat, yaitu lebih kecil dari yang diizinkan. Jadi dari sini terlihat bahwa di sini arah X-nya 11, arah Y-nya 15, kemudian jumlah rodnya 118. Oke, coba kita ubah konfigurasi kita. Ini tadi 11, 15, jumlah rodnya 118. Oke, jadi konfigurasi yang sebaiknya kita gunakan agar tegangan sentuh dan tegangan langkahnya memenuhi persyaratan itu seperti yang ditunjukkan pada bagian ini. Oke, coba kita evaluasi. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa dengan menggunakan konfigurasi seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, itu tegangan sentuh dan tegangan langkah yang terjadi itu sudah lebih kecil dari tegangan sentuh dan tegangan langkah maksimum yang diizinkan. Dan resistansi pentanahannya itu 11,732 ohm.